Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kajian fikih hati ya, pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang membawa kita dari gelapnya jahiliyah, gelapnya kekufuran, menuju terang benderangnya Islam, menuju bersihnya hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak sejarah mencatat beberapa ulama yang menjadi pembela atau panji tentang sunnah dan menjelaskan kepada kita fungsi-fungsi sunnah itu sendiri. Sudah banyak kita menyimak bagaimana fungsi sunnah untuk kehidupan kita dalam dalam rangka perbuatan atau amal sehari-hari atau dalam hidup kita. Akan tetapi kita akan membahas untuk kali ini, pada kesempatan kali ini, bagaimana hubungan sunnah atau hadis ya dalam kaitannya menempa keimanan kita dari sisi hati ya. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kali ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk Syekh penulis dari buku ini, Syekh Siddiq Al-Ghumari, dan juga kepada guru kita, orang tua kita, orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, membimbing mereka, memberikan pahala yang berlipat, dan kita semuanya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, Al-Musannif atau pengarang buku ini berbicara tentang at-ta'kid 'alal amal, yaitu menguatkan perbuatan kita ya, baik perbuatan bukan hanya omongan saja, akan tetapi perbuatan anggota badan, dan juga yang paling penting karena kita mengkaji tentang fikih hati, yaitu perbuatan hati ya, bisunnah al-mutahharah, yaitu menyesuaikan perbuatan kita, hati kita dengan hadis atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sebelumnya kita membahas dulu apa itu sunnah. Dan Syekh di sini mengatakan, qala Syekh Al-Imam radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wal 'amalu bis sunnah, dan seorang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menyesuaikan perkataannya, perbuatannya, dan juga hatinya dengan apa? Dengan perkataan, perbuatan, dan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan as-sunnah itu sendiri, menurut definisinya di sini banyak ulama mengatakan bahwa as-sunnah itu apa? Ma yudhafu ilan nabi, segala sesuatu yang yang dinisbatkan, yang dihubungkan, yang dikaitkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dikaitkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Min qaulin, dari ucapan, bagaimana kita berucap, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan para sahabatnya, dengan keluarganya, dengan kaumnya. Apakah beliau mengangkat suaranya? Ya. Bagaimana? Apakah beliau suka membentak? Apakah beliau suka menghardik pembantu beliau? Dan kata Sayyidina Anas ya, pembantu beliau yang 8 tahun berkhidmah, yaitu membantu beliau radhiyallahu anhu, apa yang beliau katakan? Saya selama 8 tahun tidak pernah Rasulullah SAW berkata kasar kepada kita.
kita sesuaikan perbuatan kita sesuaikan perkataan kita dengan Rasulullah SAW kalau kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'udhifa ilan Nabi SAW min qaulin, dari ucapan, juga au fi'lin atau perbuatan. Bagaimana Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW berperilaku, bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Bahkan dalam sholat pun Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya bersolat. Nah, kalau seandainya dalam kajian hadis ya mengenai ilmu akal, ya kita akan tentunya akan di sana akan, atau fikih biasa ya, fikih badan ya, fikih anggota badan, kita akan bertemu di sini dengan perdebatan atau polemik atau saling argumentasi dari para ulama. Akan tetapi tema kita sekarang ini adalah fikih hati. Nah, bagaimana kita melihat Rasulullah SAW? Ternyata ketika berbuat, Rasulullah SAW itu kadang mencontohkan sesuatu hal tidak hanya satu jenis saja. Dan ini patut untuk kita contoh, karena kita membahas tentang fikih hati. Kalau kita sholat, pikiran kita itu jangan terpecah. Terpecah maksudnya apa? Jangan fokus kita ketika kita sholat, kita menghadap siapa? Dan perintah Rasulullah SAW ketika sholat apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan bagaimana para imam, ya, para imam madhab, para ulama-ulama menjelaskan tentang sholat Rasulullah SAW. Kita tidak usah disibukkan oleh akal kita yang melihat samping kita, oh itu sholatnya kayaknya diangkat. Ketika takbiratul ihram diangkat. Ya mungkin ada madhab Imam Abu Hanifah seperti ini, furu'il udhun seperti itu. Ada yang hadwal mangkabain, ada yang sejajar dengan pundak. Kita tidak usah disibukkan oleh itu, karena itu bagiannya bukan akal. Kita ini fikih hati. Fikih hati itu akan menenangkan pikiran kita ketika sholat. Bagaimana Rasulullah SAW, bahkan ya, kalau kita bagaimana Rasulullah SAW sholat, Rasulullah mencontohkan hal itu, dan memang ada dalilnya itu. Salah satu contohnya ketika kita meletakkan tangan kita dalam sholat, ada yang mengatakan di sini ada al-qabdu, ya, al-qabdu ini abaina rusli wal kafi, al-qabdu seperti ini. Ini hadisnya ada. Rasulullah pernah mengerjakan seperti itu, dan ini kan kesunahan ya. Kesunahan itu pilihan, dan itu dibuat oleh Rasulullah SAW untuk kemudahan kita. Jadi kita gak usah menghabiskan energi kita untuk berdebat masalah ini, karena itu fikih akal, itu untuk akal gitu. Sedangkan kita yang kita bahas ketika kita beribadah, kita fokus hati kita bagaimana Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lisensi, memberikan izin, satu-satunya makhluk ketika kita sholat itu kita diajak berkomunikasi adalah Rasulullah. Buktinya ketika kita syahadat, assalamu alaika atau assalamu alaihi, assalamu alaika, keselamatan bagi engkau wahai Rasulullah SAW. Nah seperti itu. Jadi usahakan dalam sholat kita, ketika kita menghadap, jangan terlalu disibukkan oleh oleh akal kita gitu kan. Jadi salah satu contoh seperti itu, al-qabdu, ya, al-asadlu atau al-irsal, ya. Al-irsal sebagaimana yang diadopsi oleh diadopsi atau diambil pendapatnya oleh Imam Malik ya. Ketika Imam Malik mengatakan bahwa Rasulullah pun pada akhir hayatnya ketika sehabis takbir seperti ini, melepaskan tangannya. Jadi itu pilihan itu diberikan oleh Rasulullah SAW, bukan untuk kita habiskan energi waktu atau waktu kita untuk berdebat masalah itu. Dan ada juga al-akhdhu. Ya, al-akhdhu melibatkan 3 hal. Di sini al-kafu, yaitu kafu itu telapak tangan ya. Ar-ruzghu, ya ini pergelangannya. Juga as-sa'id, yaitu sa'id itu adalah bagian ini. Itu al-akhdhu. Terserah. Ya, itu ketika kita sholat. Akan tetapi mungkin kalau seandainya kajian tentang fikih madhab, itu lain lagi. Ya, jadi kita harus memahami apa yang kita lakukan sekarang. Tema apa yang kita lakukan, dan seperti itu orang muslim. Kemudian
dari definisinya min qaulin au fi'lin au takririn. Takririn adalah sebuah pembenaran atau sebuah keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan jual beli zaman jahiliyah kecuali riba, ya. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika meruqyah, ya. Dan sebenarnya kalau untuk urusan ruqyah ini memang orang-orang ada sebuah hadis, ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada karakternya, ada feature-nya, ada sifat-sifatnya. Itu diantaranya la yastarkun wa la yaktawun, yaitu tidak meminta ruqyah. Akan tetapi di hadis yang lain, ya, para ulama menyatukan hadisnya, yaitu bahwa la ruqyata illa fil ainin wal humma. Ternyata kita masih diperbolehkan untuk mengadakan meminta ruqyah atau diobati dengan ruqyah itu ketika kita terserang demam atau al-ain, ya, penyakit ain, mungkin penyakit sihir, ya, mungkin padanannya seperti itu. Kemudian dari definisinya ada para ulama tentang sunnah ini sendiri, tentang hadis ini sendiri, menambahkan dari definisi itu yudhafu 'alaiha aw wasfin aw sirotin, ya. Jadi bukan hanya segala sesuatu yang dikaitkan, hadis itu segala sesuatu baik dari ucapan, perbuatan atau keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi juga ada sifat, ya. Sifat di sini maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwa hadis itu atau sifat Rasulullah bisa berupa sifat khuluqiyah, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikatakan sebuah hadis, ya. Atau khilqiyah, sifat lahir, ya. Jadi para hadirin, para ustaz semuanya yang hadir di sini bisa mencontoh kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dalam sebuah riwayat bercelak, ya. Bercelaknya dari biru agak ke hitam-hitaman, ya. Kalau seandainya kita melakukan celak, ya, atau menambahkan celak pada mata kita dengan niat ittiba'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah-mudahan, ya, mata saya ini pertama kali yang saya lihat ketika saya membuka mata setelah saya meninggal nanti, amin semuanya, biiznillah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sekali, ya, seperti itu. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melebarkan senyumnya, bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun seperti itu. Itu khilqiyah. Dan juga yang merupakan hadis adalah as-sirah, ya. Sirah itu apa? Perjalanan Rasulullah SAW semenjak lahir sampai ketika beliau wafat. Bagaimana, ya, beliau berperilaku, bagaimana beliau berkata, dan bagaimana hay'ah atau adab-adab beliau ketika semasa beliau hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh di sini berkata, kenapa pentingnya seorang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membarengi, ya, atau menyesuaikan baik perkataannya atau perbuatannya dan juga hati dan adabnya dengan Rasulullah SAW. Qultu li annahu la yatimmu syai'un, karena tidaklah sempurna sesuatu minal ahwal, ya, dari sebuah kondisi, ya, kalau memang terjemahannya seperti itu, nanti akan kita jelaskan apa itu ahwal, wal maqamat, dan sebuah keistiqomahan seorang hamba, wal a'mal, dan juga perbuatan-perbuatan, wal aqwal, dan juga perkataan-perkataan, illa idza kana ala manhajis sunnah, kecuali kalau seandainya perkataan tersebut, perbuatan tersebut, hati kita, pikiran kita sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau, ya, sang penulis sempat menyebutkan di sini ahwal, ya. Sedikit Al-Fakir menyinggung tentang al-ahwal dalam kajian fikih hati. Nah, apa itu al-ahwal? Ya, menurut definisinya, al-ahwal adalah menurut Imam Junaid, ya, beliau adalah ulama, ya, ulama yang sangat dekat dengan sunnah dan sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, kalau tidak salah, ya, beliau adalah
wafatnya seorang ulama yang wafat pada awal tahun 300 ya. 300 Hijriyah ya. Mungkin kurang lebih 295 ya, Al-Fakir agak sedikit lupa. Beliau mengatakan apa ahwal itu? Al-hal adalah sebuah apa? Sebuah keajaiban hati ya. Sebuah pemberian atau sebuah keajaiban yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yaitu apa? Al-hal nazilatun, sebuah peristiwa tanziru bil qalbi yang apa? Yang memenuhi hati seorang hamba, wala tadum, akan tetapi hibah ini atau hadiah ini tidak selamanya menghinggapi seorang hamba. Dan beliau di sini mencontohkan apa saja al-ahwal itu ya. Mungkin sebelum saya memberikan contoh di sini dalam fikih hati ya, seorang hamba itu memiliki dua posisi ya ketika hubungan hati yang baik ya tentunya ya di sini. Ada ahwal, ada makom ya. Ingkulun ila lahu maqamu ma'lum, kata Al-Qur'an demikian. Jadi masing-masing kita ini memiliki karakter di hadapan Allah ketika kita di akhirat, dan itu sudah terlihat di dunia. Ya, kalau makom ini adalah makom hasil usaha kita, ya. Kalau makomnya apa? Makomnya ridho. Ya, segala apapun yang menimpa orang tersebut, dia tidak pernah protes terhadap Allah dan bahkan meridhoi. Misalkan ketika ada yang diuji misalkan dengan anak, ada yang diuji dengan orang tuanya naudzubillah misalkan tidak beriman, akan tetapi dia senantiasa melihat yang memberikan saya ini, memberikan jalan hidup saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka saya ridho. Nah, itu makomnya ridho. Maka nanti pun di surga akan ditempatkan dengan makom ridho itu, dan makom ridho itu adalah makom paling tinggi. Nah, selain makom, yaitu makom yang bersifat konsisten, karakter atau sifat dari seorang hamba, ada ahwal. Ya, ahwal ini sebuah hadiah, akan tetapi hadiahnya kadang datang, kadang enggak gitu. Kadang ya, saya contohkan seperti ini. Kadang ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kucing pun kita bisa meneteskan air mata. Kita melihat apa? Melihat nikmat Allah yang berupa makanan yang tercecer, kita sampai meneteskan air mata. Bukan apa? Bukan karena melihat nikmatnya, karena melihat bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, misalkan ada apel ya. Apel yang tercecer di jalanan. Padahal kalau kita tafakuri, apel ini berapa tangan-tangan yang sudah berusaha untuk apa? Untuk menjadikan apel ini sampai matang seperti itu, tiba-tiba terbuang begitu saja. Berapa orang yang sudah mencurahkan kemampuannya untuk apa sehingga apel ini tumbuh, sedangkan di belahan dunia lain orang yang tidak menemukan makanan. Bahkan ada sebuah pertanyaan ini langsung live ya, langsung waktu itu di Saudi, dan seorang syekh menjadi narasumber dalam fikih tentang puasa katanya. Dan seorang dari Somalia menelpon, ya. Bagaimana ya Syekh hukumnya seorang berpuasa ya, yang ingin berbuka tapi dia tidak menemukan apapun untuk berbuka. Ya. Seketika syekhnya terdiam. Saya tidak menemukan air, saya tidak menemukan daun pun, tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanya apa? Hanya butiran pasir di tempat saya. Coba, kalau kita pikirkan seperti itu, ya, tegakah kita melihat misalkan ada apel yang tercecer di jalanan? Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan, Rasulullah itu tidak pernah tega ada sebuah serpihan dari roti yang terbuang itu Rasulullah bersihkan, karena melihatnya bukan masalah fikih ya, akan tetapi melihatnya ini ya, menjadikan nikmat ini berapa tangan yang berusaha untuk untuk menjadikan itu roti. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah
memberikan hamba tuh menggerakkan berapa hamba sehingga itu menjadi roti dan kemudian kita buang begitu saja? Itu menjadi pertanyaan bagi kita ya. Itu adalah fikih hati. Coba ya, dalam apapun coba kita tingkatkan, bukan hanya fikih dari anggota badan saja atau terhadap perkataan, akan tetapi coba hati kita seperti itu ya. Illa idza kana alaman haji sunnah wa biduni sair alaman manahijiha, dan kalau seandainya kita tidak menyesuaikan perbuatan kita atau hati kita atau pikiran kita ya, dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasuluki ala tariqiha, dan untuk apa? Untuk ikut jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu taala syai'an min dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima perbuatan, pikiran atau hati kita kalau kita tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan Syekh pun di sini menjelaskan ya tentang fungsi-fungsi dari sunnah mengenai fikih hati ya. Kita akan membahasnya dari 3 sisi, mudah-mudahan sampai ya. Bagaimana? Yang pertama, sebelum kita menjalankan sunnah atau hadis ya, sunnah dalam artian saya mengistilahkan sunnah ini hadis ya di sini ya. Hadis itu menjalankan hadis dalam kehidupan kita, terutama hati kita harus memahami apa sunnah, fungsi sunnah itu. Yaitu adalah fungsi sunnah itu adalah sebuah kemudahan. Ya, segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudahan kita. Sebagaimana tadi ya contohnya ya dalam sholat pun ya kita gak usah berdebat karena itu ada, dan memang Rasulullah mencontohkan hal itu, dan itu adalah kesunahan. Yang masalahnya ya, kita gagal paham, kadang kita berdebat bahwa itu seolah-olah itu yang sahih, yang lain dibuang seperti itu. Padahal judulnya aja kan kalau seandainya di fikih Syafi'i itu adalah apa? Sunnah hayyi'ah, adalah sunnah bentuk anggota atau gerakan tubuh gitu. Judulnya kan sunnah. Maksudnya sunnah itu apa? Kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan siksaan, akan tetapi mungkin kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal itu. Pilihan-pilihan itu terbuka bagi kita. Ya salah satu contoh ya yang sering ya saya contohkan yaitu ketika bentuk atau bagaimana posisi badan kita ketika kita tasyahud. Ya kita dikasih pilihan. Oke lah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pendapat yang unggul itu adalah tawarruk, yaitu menyamping seperti ini. Akan tetapi beliau tidak mengatakan bahwa iftirash, ya duduk seperti ini tidak sah. Beliau tidak mengatakan tarabbu ya, mungkin bersila itu tidak sah. Itu tidak dikatakan demikian. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' mengatakan mau duduk apapun terserah, itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena itu adalah duduk ibadah. Ya kalau seandainya ada yang sakit ya, yang sakit mungkin apalagi misalkan samping kita sakit ya, sedang sakit terus kita memaksakan untuk tawaruk sehingga kita bersandar, itu ya justru menyakiti orang lain ya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan untuk menyakiti orang lain, bahkan berpesan kepada Sayyidina Umar yang sebagaimana yang kita tahu, yaitu yang memiliki tinggi sita dhira ya, sita adri'a ya, 6 dhira, yaitu sekitar 2 meter 85, 29 meter ya. Beliau memiliki tubuh yang kuat ketika beliau berusaha untuk mencium Hajar Aswad ya. Dan tahu sendiri ya Sayyidina Umar seperti apa gitu. Ya, jadi Sayyidina Umar gitu kan, sehingga ada orang yang tersakiti ketika rebutan Hajar Aswad gitu kan, dan Hajar As'ad ya, kalau orang Arab menganggapnya bukan Hajar Aswad ya, karena mungkin Aswad dalam bahasa Arab itu Aswad itu mungkin diidentikan atau konotasinya negatif ya, yaitu jadi Hajar As'ad itu menyakiti orang lain, dan bukan seperti itu. Apalagi ini mungkin Al-Fakir ini meneliti ya, ada beberapa orang yang sampai jual beli ya, transaksi untuk mencium Hajar As'ad ya di depan Ka'bah. Itu bagaimana?
Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memberkahi jual beli yang ada di masjid, apalagi di Masjidil Haram. Itulah kesunahan. Rasulullah pun ngasih pilihan. Kalau bisa ya silahkan. Kalau enggak pun kan dari kejauhan. Nah seperti itulah. Sunnah dibuat untuk kemudahan kita. Bukan untuk membuat kita semakin terpecah antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami apa itu fungsi sunnah bagi kita. Yang kedua, ada beberapa fungsi yang lain atau tujuan-tujuan yang lain sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ya. Qala Sayyidu Thaifatain Abul Qasim Al-Junaid, Imam Junaid ya. Imam Junaid yang menjadi menjadi beliau pionir ya, orang yang pertama kali atau salah seorang yang penggagas ya fikih hati, bukan dalam artian menggagas membuat dari awal, bukan, akan tetapi mengumpulkan ya riwayat-riwayat ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga dijabarkan menjadi sebuah keilmuan seperti itu ya. Bukan dalam artian beliau membuat sesuatu yang baru, tidak. Ilmu ini ada ya, potensinya itu ada, akan tetapi disusun secara sistematis oleh beliau untuk dijadikan sebuah keilmuan. Oke, kata beliau mengatakan at-turuqu kulluha, bahwasanya semua jalan itu, semua jalan yang akan kita tempuh oleh seorang hamba itu masdudatun, itu berakhir dengan kebuntuan, alal khalqi, bagi makhluk siapapun, illa ala man iktafa athari Rasulillah, kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Sulaiman Ad-Darini mengatakan, ini salah satu fungsi dari sunnah ya, rubbama yaqau fi qalbi, kadang ya ketika hati saya terserang oleh an-nuqthah ya, oleh sebuah kejanggalan ya, ada sesuatu yang menjanggal dalam hati saya, min nukathil qaumi ya, akibat dari kemungkaran atau kemaksiatan, ayaman, ada dalam suatu waktu, fala akbalu minhu, maka saya bandingkan, saya sesuaikan, atau saya minta keadilan ya, dari bukan minta keadilan, saya sesuaikan masalah yang saya temui itu illa bi syahidaini adlaini, yaitu dengan menyesuaikan dengan mencocokkan dengan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu jadi beberapa fungsi yang disebutkan di sini. Kemudian ya, karena waktu yang mendesak, pada bagian akhirnya bagaimana hubungan sebuah sunnah ya, sebuah hadis bagi hati kita ya. Ya ingat ya, hati bukan akal, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk argumentasi ya. Mungkin kita ambil contoh konkret saja ya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk senantiasa berbarengan ya, atau untuk senantiasa mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan, baik dari perbuatan, bahkan hati, bahkan pada kondisi yang paling sulit ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya khairul quruni qarni, bahwa sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yaitu yang dididik oleh Rasulullah SAW ya. Bukti kebaikan bukti keterbaikan itu, atau bukti bahwasanya generasi Rasulullah SAW adalah generasi terbaik, ujian yang didapatkan oleh para sahabat. Coba kita lihat ya. Di sini pertama Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Aisyah ketika beliau pergi berangkat untuk sebelum ini kejadiannya sebelum perang Jamal ya, perang yang unta itu, yang ada fitnah ya, bukan perang sih, akan tetapi lebih ke fitnah. Jadi Sayyidah Aisyah bersama rombongan itu keluar dari Madinah bukan untuk berperang ya, jangan sampai mengira yang salah ya. Beberapa riwayat mengatakan ya, menggambarkan bahwa itu sebuah peperangan, akan tetapi Sayyidah Aisyah ketika keluar dari Madinah bukan menginginkan sesuatu, akan tetapi menginginkan sesuatu dari dari pemerintahan atau kedudukan, atau bahkan dari segala sesuatu dari keduniaan, jauh. Rasulullah SAW tidak pernah mendidik para sahabatnya untuk itu.
Apa yang diinginkan oleh Sayyidah Aisyah dan dengan Sayyidina Thalha atau dengan Sayyidina Zubair ya sebelum Sayyidina Ali keluar ya, itu adalah apa? Adalah perdamaian. Perdamaian yang dituntut karena apa? Setelah kematian dari Sayyidina Utsman yang merupakan khalifah pada saat itu, kalau nggak salah setelah 40 hari atau berapa hari ya, berapa bulan ya, yang dilakukan oleh preman-preman atau orang-orang ahli fitnah yang membunuh Sayyidina Utsman. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Dulu pernah Rasulullah SAW, dan ingat ya, Rasulullah SAW itu bukan seperti manusia ya, dan Allah pun menggambarkan Rasulullah itu bukan insan ya, akan tetapi bashar. Ingat ya, kalau insan dalam Al-Quran itu pasti konotasinya negatif, orang yang berdosa, dan Rasulullah bukan termasuk seperti itu. Rasulullah itu adalah bashar. Ya, Sayyidah Aisyah pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW ya, ayatukunna ya, kata Rasulullah SAW, ayatukunna sahibal jamalil adbab ya, siapa di antara kalian wahai istri-istri Rasulullah SAW yang suatu saat nanti naik unta yang banyak bulunya, katanya takhruju, kemudian keluar dari Madinah, fatambahuha kilabun, maka menggonggong kepada istri Rasulullah tersebut kilabul auhab ya, kilabul huwab ya di sini, yaitu anjing-anjing yang ada di daerah Huwab ini. Nah, suatu ketika Sayyidah Aisyah berjalan keluar menuju Irak ya, tiba-tiba ada banyak gonggongan anjing yang menggonggong kepada beliau. Tiba-tiba beliau ingat hadis ini ya. Ini daerah apa wahai Thalha? Daerah apa wahai Zubair? Ini daerah Huwab. Waduh, kata Sayyidah Aisyah, saya harus balik gitu kan. Jadi tidak memikirkan apapun. Jadi usaha apapun ya, keinginan walaupun itu baik ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi tidak benar. Maka beliau seketika ingin balik ke Madinah, akan tetapi ya karena resiko keamanan pada saat itu dan para sahabat yang menyertai beliau katanya jangan pulang. Kemudian kita coba mentafakuri bagaimana ya Al-Imam Husain ya, cucu dari Rasulullah SAW, begitu tenangnya menghadapi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika akan keluar dari Madinah dan beliau tahu beliau akan terbunuh, dan itu sudah dikatakan oleh beberapa sahabat. Para sahabat melarang beliau, dari mulai Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Sayyidina Abdullah bin Zubair, melarang beliau, dan bahkan kalau bisa jangan keluar, karena saya mendengar hadis Rasulullah SAW engkau akan meninggal di sana. Tapi apa yang beliau lakukan? Ya, karena ini adalah keputusan Allah, dan sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah, saya ya, kalau dalam syair ya dikatakan sara alal khata ala sara khatwal yatimil mu'dami. Jadi seakan-akan beliau menerima dengan ridho keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ridho untuk mendatangi kematian walaupun kematian itu begitu kejam. Ya. Dan para sahabat pun tidak membiarkan hal itu, karena ya para sahabat memahami siapa Imam Husain itu ya. Jadi bahkan ya semuanya pada i'tanaqa ya, semuanya pada memeluk ya. I'tanaqa wa wadda'a ini istauda'aka astaudi'uka Allah min qatilin. Saya tahu engkau keluar ini engkau akan meninggal. Seperti itu. Tapi keridhaan hati, ketenangan hati yang dimiliki oleh Imam Husain, nah itu yang harus kita pelajari. Ya, kita masih berpolemik dengan hati kita ya. Dan begitu pula bagaimana ya begitu yakinnya
Sayyidina Utsman ketika terbunuh ya. Bahkan pada hari ke-20 kalau nggak salah ya, ketika beliau tidak diberikan air ya, tidak diberikan air oleh para pengepungnya, dan tiba-tiba istri beliau yaitu Sayyidah Nailah yang membawakan air. Kemudian apa kata beliau? Faqalat hadza ma'u 'adzbin. Ini adalah air tawar, mungkin air aqua, bukan air aqua, ya air tawar lah. Karena kalau di Arab, ada yang pernah ke Arab Saudi ya, ya kalau musim panas itu airnya dingin atau panas? Musim panas, biasanya panas ya gitu di sana, panas. Kalau musim panas gitu, jadi seperti itu. Dan ini beliau yang beberapa hari tidak menemukan air, tiba-tiba dikasih air oleh istrinya. Akan tetapi ketika bangun beliau melihat ke atas, ini sudah fajar katanya. Maksudnya apa? Fajar sudah lewat. Faqala inni qad asbahtu shaiman. Tapi jawaban beliau, saya puasa saja. Ya kenapa puasa? Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya ketika saya tidur ya, saya diberikan air padahal Rasulullah sudah meninggal. Tapi gitulah, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW akan senantiasa berbarengan dengan Rasulullah SAW. Saya tidur, tetapi saya dikasih air oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu ketika saya sudah meneguknya, izdid maratan ukhra, ya tambah lagi. Kemudian kata Rasulullah, ini setelah pengepungan itu, beberapa hari pengepungan, kalau kamu mau, saya akan membuat kamu menang, atau membuat kamu mengalahkan mereka yang mengepung, atau pilihan keduanya, kamu meninggal dengan kamu berbuka bersama saya. Apa yang beliau pilih? Ya, setelah 20 hari tidak menemukan makanan, yang beliau pilih, saya ingin berbuka bersama Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi. Beliau dibunuh dan bersama Rasulullah SAW. Begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika sudah dekat dengan seseorang tidak akan pernah melepas orang tersebut walaupun melalui mimpi. Karena mimpi, kalau kita mimpi Rasulullah SAW itu adalah nyata. Ya, karena ar-ru'ya juz'un min sittan wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Karena apa yang dilihat oleh seorang mukmin itu adalah bagian dari kenabian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menata hati kita lebih baik untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.